kami akan menjelaskan mengenai mengelola lingkungan eksternal dan budaya organisasi. Nama saya Thalia Crescentia. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai tindakan manajer. Tindakan manajer dibagi menjadi dua perspektif. Pandangan yang pertama adalah pandangan mumpuni. Pandangan ini merupakan pandangan yang dominan dalam teori manajemen dan di kalangan masyarakat umum. Dalam pandangan ini, manajer harus memikul tanggung jawab ketika sebuah organisasi memperlihatkan kinerja yang buruk terlepas dari apapun alasannya. Nah, pandangan yang kedua adalah pandangan simbolis. Pandangan ini mengatakan bahwa kemampuan manajer untuk menentukan hasil akhir sangat dipengaruhi dan dibatasi oleh berbagai faktor eksternal. Dalam kenyataannya, para manajer tidak sepenuhnya mumpuni, tetapi juga tidak sungguh-sungguh tak berdaya. Namun, pilihan-pilihan yang tersedia bagi tujuan pengambilan keputusan dan tindakan mereka memang dibatasi oleh banyak kendala. Kendala-kendala internal berasal dari budaya organisasi, sedangkan kendala-kendala eksternal berasal dari lingkungan organisasi. Selanjutnya, apa sih hambatan dan tantangan yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal? Lingkungan eksternal erat kaitannya dengan faktor-faktor dan kekuatan yang berada di luar organisasi, tetapi mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Lingkungan eksternal meliputi beberapa komponen, seperti komponen politik hukum, demografi, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan global. Nah, saya akan lanjut membahas mengenai lingkungan ekonomi. Para manajer perlu menyadari konteks ekonomi sehingga mereka dapat membuat keputusan yang terbaik bagi organisasi, seperti yang pertama adalah ekonomi global dan konteks perekonomian. Tantangan-tantangan ekonomi global yang pernah digambarkan sebagai resesi besar oleh beberapa analis dimulai oleh kekacauan pasar hipotek rumah di Amerika Serikat. Masalah tersebut berdampak pada bisnis karena kredit tidak lagi bersedia untuk mendanai kegiatan usaha. Dalam rentang waktu yang singkat, masalah perekonomian tersebut berdampak pada negara lainnya karena dunia ini terhubung secara global. Pemulihan yang lambat dan rapuh dari ekonomi global terus menjadi kendala bagi keputusan dari tindakan organisasi. Nah, selanjutnya adalah ketimpangan ekonomi dan konteks perekonomian. Ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh angka-angka perekonomian yang dapat menghambat manajer, tetapi juga sikap masyarakat. Intinya, para pemimpin bisnis perlu mengenali bagaimana sikap masyarakat dalam konteks ekonomi, sehingga hal tersebut tidak menjadi kendala mereka dalam membuat keputusan dan mengelola bisnis mereka. Kemudian kita lanjut ke lingkungan demografi. Demografi adalah takdir, yang artinya ukuran dan karakteristik populasi suatu negara dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada apa yang mampu dicapai negara itu dan pada hampir setiap aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, dan budaya. Umur adalah demografi yang sangat penting karena tempat kerja sering memiliki kelompok-kelompok usia yang berbeda-beda dan semua bekerja sama. Terdapat istilah-istilah baby boomer, Gen Y, dan pasca milenial. Para peneliti populasi menggunakan istilah-istilah ini untuk merujuk pada 3 kelompok usia yang lebih dikenal dan ditemukan dalam populasi Amerika Serikat. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Natalia Suteja. Selanjutnya terdapat istilah-istilah yang mengelompokkan orang berdasarkan generasi mereka, yaitu yang pertama baby boomer. Yang kedua Gen Y atau milenial. Yang ketiga adalah pasca milenial. Selanjutnya adalah bagaimana lingkungan mempengaruhi manajer. Yang pertama yaitu pekerjaan dan lapangan kerja. Salah satu kendala paling kuat yang manajer hadapi adalah dampak dari perubahan kondisi lingkungan eksternal, seperti ekonomi, demografi, dan teknologi, baik yang berdampak baik maupun buruk. Kemudian ada juga perubahan kondisi eksternal yang tidak hanya berpengaruh terhadap jenis-jenis pekerjaan yang tersedia, namun juga mempengaruhi bagaimana pekerjaan tersebut diadakan dan dikelola.
Selanjutnya ada ketidakpastian lingkungan yang merupakan tingkat atau laju perubahan serta kompleksitas yang terjadi di lingkungan organisasi. Dimensi pertama yaitu laju perubahan yang terbagi dua. Yang pertama, lingkungan dinamis, di mana komponen dalam lingkungan ini sering berubah. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan stabil, di mana komponen dalam lingkungan jarang berubah. Kemudian dimensi kedua yaitu tingkat kompleksitas yang merujuk pada banyaknya komponen dalam lingkungan dan pemahaman organisasi terkait komponen-komponen tersebut. Terbagi dua yaitu lingkungan sederhana dan kompleks. Jika sederhana, maka di lingkungan hanya terdapat sedikit komponen, dan jika kompleks, maka di lingkungan terdapat banyak komponen. Dari hal tersebut, kita dapat membaca sebuah matriks yang disebut matriks ketidakpastian. Berikut kami sajikan matriks ketidakpastian. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa lingkungan stabil dan sederhana mempresentasikan lingkungan paling kecil tingkat ketidakpastiannya, sedangkan di lingkungan dinamis dan kompleks merepresentasikan ketidakpastian yang paling besar. Saya Edi Zawidul dan saya akan melanjutkan presentasi. Para pemangku kepentingan adalah semua pihak dalam suatu lingkungan organisasi yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan organisasi. Dalam kasus kebaikan organisasi, kelompok tersebut dapat meliputi karyawan, serikat pekerja, masyarakat, pemasok, media massa, pemerintah, kompetitor atau pesaing perusahaan, pelanggan, dan kelompok aksi sosial dan politik. Seorang manajer harus menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan secara aman dan jelas, karena hal itu dapat menciptakan hasil yang positif seperti perubahan lingkungan yang lebih dapat diprediksi, inovasi yang lebih berhasil guna, tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di antara para pihak yang berkepentingan, dan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi organisasi untuk memperkecil dampak perubahan. Alasan lain untuk menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan eksternal juga karena organisasi tersebut bergantung pada kelompok tersebut sebagai sumber input dan tempat penyaluran output berupa barang dan jasa. Eksistensi budaya dalam organisasi. Budaya organisasi adalah himpunan nilai-nilai, prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang dianut kolektif dan determinatif dalam mengatur perilaku anggota organisasi. Dalam konteks kehidupan organisasi, budaya dapat dipahami sebagai sebuah persepsi, hal deskriptif, dan sebuah hal yang bersifat kolektif. Dalam membicarakan budaya organisasi, tentunya ada 7 dimensi seperti inovasi dan pengambilan risiko, atensi pada detail, orientasi hasil, orientasi manusia, orientasi tim, stabilitas. Karena dimensi yang berbeda dapat melahirkan budaya yang berbeda pula, sebagaimana asumsi organisasi A dan B. Di organisasi A, keputusan manajer tidak boleh berdasarkan kreativitas dan intuisi. Manajer dan karyawan akan dikritik atau disanksi secara terbuka jika mereka gagal, dan dilakukan pengawasan secara ketat terhadap karyawan, dan mereka dituntut patuh untuk terhadap banyak aturan dan harus produktif. Sedangkan orientasi kerjanya juga berkonsentrasi pada peran individu. Sedangkan untuk organisasi B itu sebaliknya. Kualitas budaya organisasi di seluruh dunia bisa berbeda-beda antara kuat dan lemah. Dan kualitas budaya organisasi tersebut juga memengaruhi bagaimana perilaku dan tindakan karyawan tersebut, dan memengaruhi bagaimana manajer melakukan fungsi-fungsi manajemen. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessie. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai budaya kuat atau lemah dalam sebuah perusahaan. Teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah tabel yang disajikan. Dengan adanya diberikan tabel tersebut, diharapkan dengan ciri-ciri yang diberikan perusahaan memiliki budaya yang kuat. Dikarenakan dengan begitu, seorang karyawan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan juga dapat mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas mereka secara reaktif. Oke, di slide ini menggambarkan asal mula sebuah kultur tumbuh dan berkembang. Pada mulanya, para pendiri organisasi dapat mengonstruksi suatu kultur baru dengan cara mengomunikasikan gagasan atau visi-misi mengenai nilai dan ikhwal lain organisasi yang dianggap ideal dengan para penerusnya. Selanjutnya, karena sebuah organisasi baru berdiri, maka umumnya akan berskala kecil dan akan lebih mudah bagi mereka untuk mengindoktrinasi para anggota organisasi tentang gagasan-gagasan tersebut. Pada proses seleksi yang teman-teman bisa lihat sendiri, para manajer menilai seorang kandidat berdasarkan persyaratan kerja dan kemampuan berbaur dengan baik dalam organisasi. Selanjutnya, manajer puncak menegakkan norma-norma organisasi yang berlaku hingga jajaran dasar. Pada tahap terakhir, para karyawan beradaptasi dengan kultur organisasi via sosialisasi dengan manfaat membantu karyawan merasa familiar dengan kultur organisasi dan mengurangi friksi tatanan, perilaku, dan kebiasaan dalam organisasi. Oke. Ini adalah cara karyawan mempelajari budaya-budaya dalam perusahaan. Yang pertama, kita bisa
mengetahui dari cerita, simbol-simbol, ritual, dan bahasa-bahasa. Jadi biasanya dalam sebuah organisasi ini memiliki batas yang memisahkan hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh sehingga terdapat relevansi kultur terhadap pekerjaan para manajer. Dan lazimnya biasa kultur ini tidak bersifat tulisan melainkan hal-hal secara tidak sadar pasti dilakukan. Jadi ini adalah berikut norma yang harus para manajer ini wajib tahu. Jadi kultur organisasi telah menjadi unsur yang sangat determinatif dan memberikan batasan dalam perumusan dan implementasi keputusan para manajer organisasi yang terbagi oleh beberapa fungsi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga kepemimpinan, keempat adalah pengendalian. Nama saya Bella Julitri, saya akan melanjutkan slide dari Jessie. Budaya organisasi terkini. Isu budaya organisasi terkini bagi menjadi 3. Yang pertama, menciptakan budaya inovatif. Berikut ini ciri-ciri dari budaya inovatif menurut peneliti manajemen asal Swedia Goran Ekvall. Yang pertama, tantangan terlibatan. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kepercayaan dan keterbukaan. Yang keempat, waktu bagi gagasan. Yang kelima, keceriaan atau humor. Yang keenam, penyelesaian konflik. Yang ketujuh, silang pendapat. Yang kedelapan, pengambilan risiko. 2. Menciptakan budaya responsif terhadap pelanggan. Berikut ini 5 ciri budaya responsif terhadap pelanggan. Yang pertama, tipe karyawan. Yang kedua, tipe lingkungan kerja. Yang ketiga, pemberdayaan. Yang keempat, kejelasan peran. Yang kelima, keinginan yang tak pernah padam untuk memberikan kepuasan dan kesenangan kepada pelanggan. Yang ketiga, spiritualis dan budaya organisasi. Berikut ini 5 ciri organisasi spiritual. Yang pertama, kesadaran yang kuat akan makna. Yang kedua, penekanan pada pengembangan individu. Yang ketiga, kepercayaan dan keterbukaan. Yang keempat, pemberdayaan karyawan. Yang kelima, toleransi terhadap ekspresi diri karyawan. Sebuah peneliti mengungkapkan 3 konsep spiritualis di tempat kerja. Yang pertama, ketidaksaling terkaitannya dengan otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua, ketidaksaling terkaitannya dengan manusia. Yang ketiga, ketidaksaling terkaitannya dengan alam dan semua makhluk hidup. Para kritikus yang tidak sependapat dengan gerakan spiritualitas senantiasa menyoroti 2 isu. Yang pertama, apakah organisasi berhak memaksakan nilai-nilai spiritual kepada para karyawannya dinamakan legitimasi? Yang kedua, apakah spiritualis dan laba berjalan seiringan dinamakan ekonomi? Berdasarkan bukti yang ada menunjukkan kedua hal tersebut dapat berjalan seiring. Yang pertama, salah satu studi mengungkapkan bahwa perusahaan yang menerapkan teknis kerja berbasis spiritualitas dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan tingkat perputaran karyawan secara signifikan. Yang kedua, sebuah studi lainnya mengungkapkan bahwa organisasi yang memberikan peluang pengembangan spiritualitas bagi karyawannya memperlihatkan kinerja yang melampaui organisasi yang tidak memberikan hal itu. Yang ketiga, kajian lainnya juga mengungkapkan bahwa spiritualitas dalam organisasi berkorelasi positif dengan kreativitas, kepuasan karyawan, kinerja tim, dan komitmen organisasi.